Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang disajikan melalui media. Ciri-ciri teks berita: A. Faktual, sesuai fakta, bukan opini tanpa rekayasa. B. Aktual, informasi terbaru, bermanfaat bagi khalayak. C. Kronologis, urutan peristiwa disajikan secara runtut dengan keterangan waktu dan tempat. D. Jelas, isi mudah dimengerti dengan kalimat sederhana. E. Objektif, penyampaian apa adanya dan menarik perhatian. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang dikenal sebagai 5W plus 1H adalah: 1. What atau apa, peristiwa yang apa yang terjadi. 2. Who atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. 3. When atau kapan peristiwa tersebut terjadi. 4. Where, di mana peristiwa tersebut terjadi. 5. Why atau mengapa peristiwa tersebut terjadi. 6. How atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Syarat-syarat berita: A. Faktual, berdasarkan fakta sebenarnya. B. Aktual, informasi terkini dan cepat disampaikan. C. Akurat, berdasarkan fakta atau opini narasumber dengan konfirmasi. D. Lengkap, memuat 6 unsur berita 5W plus 1H. E. Berimbang, asli, tidak berat sebelah atau memihak. F. Menarik perhatian, menarik, bermanfaat dan penting. G. Kedekatan, memiliki nilai ketertarikan karena kedekatan psikologis atau geografis. H. Sistematis dan mudah, disusun urut dan mudah dipahami. I. Dampak, mempengaruhi, menghibur dan mendidik. Struktur bahasa: A. Judul headline, menarik perhatian pembaca dengan menggambarkan inti berita secara singkat. B. Teras lead, orientasi, pembukaan yang mencakup informasi penting atau inti dari berita, biasanya memutar unsur 5W plus 1H. What, where, when, who, why, how. C. Badan berita, berisi uraian rinci mengenai kejadian atau peristiwa, melanjutkan informasi dari teras berita dengan menjelaskan unsur 5W 1H lebih lengkap. D. Kaki berita, informasi tambahan yang kurang penting bisa dihilangkan tanpa mempengaruhi esensi berita. Pola penyajian berita: A. Struktur bebas, informasi menarik bisa ditempatkan di mana saja, sering digunakan dalam fitur. B. Piramida bertumpuk, setiap paragraf memiliki informasi yang sama penting, membuat pembaca ingin tahu hingga akhir. C. Piramida terbalik, informasi paling penting di awal diikuti oleh detail tambahan. Pola ini memudahkan pembaca memahami inti berita dengan cepat. Kaidah kebasahan teks berita: A. Bahasa baku netral dan objektif, bahasa baku menggunakan bahasa sesuai kaidah standar seperti KBBI, IYD, dan tata bahasa baku. Netral dan objektif, disampaikan secara singkat, padat, tegas, jelas, dan komunikatif tanpa memihak. B. Konjungsi, satu konjungsi temporal, mengacu pada waktu sejak, sebelum, ketika, setelah. 2. Konjungsi kronologis, yaitu menjelaskan urutan waktu, kemudian, lalu, setelah itu. 3. Konjungsi bahwa, digunakan untuk menerangkan atau mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. C. Kutipan langsung dan tidak langsung. 1. Kutipan langsung, diapit tanda petik, mengutip perkataan langsung. 2. Kutipan tidak langsung, diceritakan kembali tanpa tanda petik. D. Kata kerja mental, menunjukkan sikap atau respon, khawatir, suka, berpikir. Kaidah kebahasaan teks berita: E. Adverbia, kata keterangan. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. F. Verba transitif dan verba pewarta. Verba transitif adalah kata kerja yang dapat diubah antara bentuk aktif dan pasif. Verba pewarta adalah kata kerja yang menunjukkan percakapan seperti ujar, tutur, sebut, dan disampaikan oleh.
G. Bahasa denotatif dalam teks berita adalah bahasa yang memiliki makna literal atau sebenarnya, tanpa ambigu atau kesalahpahaman. Penyajian berita. Penyajian berita dibagi menjadi 3, yaitu penyajian berita tertulis. 1. Kumpulkan fakta berdasarkan 5W1H. 2. Gunakan bahasa jurnalistik, spesifik, komunikatif, dan mudah dipahami. 3. Komposisi naskah, judul, tanggal, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. 4. Sunting naskah, koreksi data informasi dan ejaan. Lalu selanjutnya ada penyajian berita melalui vlog. Vlog adalah blogging menggunakan video berbeda dari teks atau audio. Yang ketiga yaitu penyajian berita lisan. Itu 1. Mudah pahami isi teks berita. 2. Pahami struktur bahasa. 3. Menggunakan lafal yang jelas. 4. Terapkan intonasi yang tepat. Dan 5. Perhatikan kejelasan ucapan.